Halo semuanya, balik lagi sama gua Toler di channel YouTube dari Skuter. Seperti biasa, gua kali ini akan mereview proyekan gua yang kedua. Karena sebelumnya Vespa PTS Cendol Hijau, kali ini Vespa PTS tahun 1980 dengan basic cc-nya 100 cc berwarna merah. Nah, kalau dari segi spek sih nggak jauh beda sama yang sebelumnya, Vespa sebelumnya dengan memakai blok yang sama, tapi ada berbagai macam yang aksesoris yang beda sih, karena ini juga habis ngecat juga di bengkel gua. Nah, singkatnya gini, sang owner itu pada saat dia datang ke bengkel gua juga baru kenal sama dia. Dia datang, keluhannya pun juga sama. Karena kan pada dasarnya Vespa PTS ini kalau di standaran itu pelan ya. Terus dia merasa kurang puas dengan basic Vespa PTS itu, akhirnya dia mau mengupgrade Vespanya kan. Setelah diskus yang panjang lebar, sang owner memutuskan dengan memakai blok Parmarkit juga gitu. Terus setelah dia merestorasi bagian engine-nya, terus minta gue juga untuk direstorasi bagian bodinya kan. Nah, sebenarnya kalau dari segi pengecatan ini kurang lebih memakai proses siram. Dengan notabene-nya kalau siram itu basic body itu kita nggak nyenterin lagi, langsung ditimpa oleh cat. Tapi sebelumnya tentu dipoles dulu, diamplas dulu, terus dipoksi dulu dan sebagainya. Kalau untuk proses bakar itu body akan diturunin dari mesinnya, lalu semuanya dibakar, diklotokin catnya, terus disenter ulang dan lain-lain gitu kan. Nah, setelah pengecatan usai, dia juga membeli part-part aksesoris nih. Contohnya nih, dari segi kaki-kaki kita bahas. Dari segi kaki-kaki ini juga cukup mewah sih kalau menurut gua. Meskipun tidak ada cakram di sini, tapi mix and match-nya dapat banget sih dari Vespa ini. Kenapa gue bilang mix and match-nya pas banget? Konsep dari sang owner ini terbilang oke banget gitu. Dia pengen kaki-kaki yang sangat galak, terus juga dengan perpaduan shockbreaker warna merah, itu merupakan mix and match yang pas banget sih kalau menurut gua. Tapi dengan dia meminta seperti itu, konseptornya pun juga atau gua sama temen gua yang mengkonsep ini juga jadi seneng, karena sang owner pun mau menuruti apa yang kita mau juga gitu. Tapi secara garis besarnya gue menangkap dulu nih apa sih kemauan dari customer gitu kalau di bidang restorasi bagian body gitu kan. Kalau dari kaki-kaki, ban memakai Maxxis R1 itu harganya 750.000 dengan ukuran bannya 90-90. Lalu untuk di segi velgnya memakai velg BGM warna Dope. Terus dari segi tromolnya diganti memakai FA Italy, lalu saya coating lagi semi doff untuk warnanya. Depan belakang saya coating. Terus dari shockbreaker memakai Bitubo dengan warna perpaduan hitam dan merah. Terus dari segi tutup foroknya memakai Olympia. Lalu kalau di belakang pun juga sama, memakai tromol baru dari FA. Kalau kita jumlahkan itu harganya untuk dari velg BGM-nya itu 2.700.000. Kalau dari bahannya tadi udah saya sebutin 750.000 depan belakang. Lalu ada tutup fork ini kisarannya 250.000. Kalau fork kalau untuk tromol depan belakang itu memakai FA itu sekitar harga satuannya 1,2. Lalu untuk pengcoatingannya itu harganya di 350.000 depan belakang. Kenapa memilih coating? Tentunya kalau coating sangat lebih kuat daripada basic cat gitu loh. Lalu untuk di segi sayap memakai
model New PX. Lalu ada di hidung memakai dari SIP itu di satu set sama dasi dan emblemnya. Itu harganya kalau hidung 550.000. Kalau di sayap itu harganya 145.000. Lalu kita naik lagi. Kalau emblem-emblem memakai RMS itu satuannya kena 175 depan belakang, jadi totalnya 300 berapa tuh? 350 kalau depan belakang. Lalu kita naik lagi, ini ada lampu pakai SIEM yang full frame. Itu harganya 425.000. Lalu ada handle-nya ini sangat keren banget sih kalau menurut saya. Memakai merek Listor. Tongkrongannya tuh asik banget gitu. Beda sama SIP. Meskipun SIP yang baru itu 950.000 harganya, ini lebih mahal tapi lebih elegan aja gitu. Lebih elegan banget sih. Dengan warna silver anodized gitu kan. Silver abu-abu anodized gitu kan. Terus dari segi hand gripnya memakai RMS, itu harganya 175.000. Lalu ada di bagian triplang memakai merek Chief dengan harganya itu 600.000. Nah, tapi triplangnya ini memakai model yang kayak Darling, di tengahnya itu nggak ada karpet. Kalau dari segi lampu belakang memakai Bosata Racer, itu harganya sekitar 450.000. Tapi kalau jok masih bawaan yang lama karena sang owner lagi memikirkan apa sih jok yang pas buat motornya tersebut gitu kan. Lalu setelah itu kita balik lagi nih ke engine. Kalau dari engine nggak ada yang jauh beda sih sama Vespa PTS yang sebelumnya saya review. Dengan bloknya pemakai Parmaket 135cc WeForce, itu harganya sekitar 7 jutaan. Lalu kalau untuk dari segi karburatornya memakai PJ, itu harga barunya sekitar 3 jutaan. Lalu dari segi knalpot memakai Egik Python, Egik Performance dengan tipe yang Python, itu harganya 6.500.000. Lalu dari segi dalaman mesin, ini yang menentukan performance-nya banget. Kalau dari krek asnya memakai Mazzucchelli yang bulat ukuran kon 20, itu harganya 2,8. Lalu di bagian sil krek as itu saya memakai SKF dan NTN yang C3 C4. Itu satu setnya bisa nyampe pokoknya untuk full silan dan kelahar itu kurang lebih 1, something. Lebih tepatnya di bawah 1,5 sih. Itu untuk segi-segi kelahar. Terus ada 4 speednya by Chief, itu harganya 3,5. Tapi saya ganti gigi silangnya memakai DRT. Gigi silang DRT itu 1,6. Lalu dari segi gigi silang udah, 4 speed udah. Langsung untuk bagian yang sangat signifikan tuh sebenarnya bukan dari dalaman mesin. Tentunya kalau dalaman mesin itu menunjang banget. Cuman bagaimana kita men-treatment motornya ini yang membedakan antar bengkel gitu loh. Meskipun dengan spek yang sama, belum tentu beberapa bengkel bisa mengaplikasikan part-part yang ada di pemilihan dari ownernya memakai Parmaket atau Quattrini gitu. Jadi tentunya juga saya dengan membuka bengkel memakai part-part tuning ini banyak banget risetnya dan alhamdulillahnya bisa juga gitu, alhamdulillah banget. Tapi di bagian primer sekundernya ini yang sangat berpengaruh nih. Primer sekundernya ini memakai primer standar tapi basketnya yang saya ganti memakai Parmaket. Itu harganya 2 juta something gitu. Bedanya untuk di segi Primsek, kalau yang kemarin pakai DRT, kalau ini pakai standar tapi basketnya itu pakai Parmaket. Lalu di bagian pengapian, sang owner pengen pengapian yang sederhana dulu nih, cuman mempunyai kapasitas yang sangat tinggi.
kalau kapasitas sangat tinggi itu enggak. Artinya gini, dengan memakai pengapian custom dari basicnya Vespa Excel lalu dikonvert menjadi pengapian biar match sama crankcase dari PTS ini, akhirnya kan ada penyesuaian. Lalu untuk spoolnya juga memakai dari dan motor juga Excel basicnya. Terus dari coilnya itu memakai BGM warna merah. Itu dari segi pengapian. Meskipun dengan set-setan pengapian seperti ini cukup menunjang di segi blok ini gitu. Jadi buat teman-teman juga jangan pernah kecil gitu. Artinya gue mau pakai blok Dewa atau blok-blok yang istilah aftermarket lah. Tapi untuk di segi pengapiannya belum ada budget ke situ. Mungkin salah satu alokasinya ke sini pengapiannya. Itu kurang lebih kalau untuk full setnya pengapian ini bisa makan sampai 3 juta. Tapi nanti tergantung lagi sih pemilihan set-setan pengapiannya tuh apa aja gitu. Untuk dari segi engine paling itu sih. Kalau dari segi body itu total nanti kita kalkulasi, ini nanti ada di sini ada muncul deh tuh total kalkulasinya berapa harga yang dikeluarkan. Paling untuk dari segi review spek dan body cukup sampai di sini. Pasti akan gue coba test drive. Kemarin sih gue udah ngelawan R25 dan R25 nya itu tumbang jauh banget. Alhamdulillahnya, dan itu disaksikan langsung sama ownernya. Dan alhamdulillah bangetnya lagi tuh kedua owner yang mempercayakan motornya ke gue ini sangat puas dari segi engine dan segi bodinya. Terima kasih banget buat sang owner. Sang owner bernama Faiz. Dia yang mempunyai motornya dan mempercayakan motornya dipegang oleh bengkel dari Scooter. Jadi buat teman-teman yang pengen restorasi bagian bodi, restorasi bagian mesin, jangan lupa datang aja langsung ke bengkel di Jalan Masjid Al Ihsan nomor 20A, Jati Bening, Bekasi. Aksesnya gampang banget, tempatnya juga cozy, bersih. Jadi langsung aja datang. Dan tentunya gue bakalan nge-test drive lagi seberapa kencang ini motor. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel baru gue. See you. Dadah.